Tugaslah kami, sang pengubah negeri, guru bergerak pasti. Assalamualaikum Bapak Firdaus. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Andre. Apa kabar nih Pak Firdaus? Oh, alhamdulillah Pak Andre. Baik saja. Bagaimana dengan Bapak Andre? Alhamdulillah Pak Firdaus. Gimana nih? Saya dengar-dengar ada yang ingin disampaikan nih. Kita punya waktu sekitar 15 menit nih. Ya Pak, betul. Ada sesuatu nih yang ingin saya sampaikan dengan Bapak. Apa ya kira-kira yang ingin Bapak sampaikan gitu? Begini Pak, ini terkait dengan pembelajaran di kelas, yaitu tentang perkalian. Di mana ada 3 orang murid saya ini belum bisa mengikuti pembelajaran matematika sepenuhnya, terutama tentang perkalian. Padahal saya sudah melakukan training cara supaya mengingat perkalian dengan 3 murid saya tersebut, tetapi belum mengalami perubahan. Oh, baik. Jadi saya garis bawah ini Pak ya. Berarti permasalahan yang dihadapi Bapak Firdaus itu murid yang belum menguasai matematika tentang perkalian ya Pak ya. Ya Pak, betul. Sudah dalam 1 minggu ini saya memberikan training, akan tetapi murid saya tersebut belum juga bisa menguasai perkaliannya. Oh, baiklah. Jadi percakapan kali hari ini apa sih yang Bapak inginkan gitu dan Bapak dapatkan gitu? Ya Pak, saya ingin mendapatkan ada tentunya perubahan pada murid saya tersebut untuk lebih menguasai perkalian, karena perkalian itu adalah kunci utama bisa dapat melanjutkan materi berikutnya yang lebih tinggi lagi. Gitu Pak. Jadi yang diinginkan dari Bapak itu anak ini bisa mengalami perubahan Pak ya, terutama dalam pembelajaran perkalian, gitu Pak ya. Ya, Jadi Pak. apa sih Ya, Pak yang Pak. kira-kira ya apa yang Bapak inginkan dari yang ingin Bapak dapatkan dari perubahan itu? Ya Pak, tentunya saya ini ingin perubahan dalam diri murid saya supaya lebih dapat menguasai perkalian dan dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Gitu Pak. Oh, nah dari yang Bapak sampaikan tadi ya, mungkin Bapak sudah melakukan proses bervariasi nih dalam meningkatkan pembelajaran gitu ya, yang ideal gitu Pak ya. Untuk yang ideal bagaimana pembelajaran itu yang baik. Nah, kalau ideal itu Pak kira-kira ada di level 10. Nah, kira-kira nih kondisi murid yang Bapak tangani itu berada di level berapa Pak ya? Sepertinya masih berada di level 7, Pak Andre, karena anak murid saya ini masih mengikuti pembelajaran perkalian tetapi belum tuntas dalam penilaiannya. Itu Pak Oh, Andre. oh gitu. Ini artinya anak Bapak ini ya sudah ada di level 7 ya. Nah, Ya. kira-kira nih Pak, dari level itu berapa sih yang Bapak ingin tingkatkan gitu agar anak ini mengalami perubahan gitu ya dalam penguasaan perkalian yang yang terjadi pada murid Bapak gitu. Iya Pak, mungkin bisa ditingkatkan ke level 9 Bapak, karena murid saya ini sudah mengerti penjumlahan dan pengurangan Pak. Oh, Gitu Pak, gitu. ya. Jadi dari level 7 ke level 9 gitu Pak ya. 9 ya Pak. Kira-kira yang akan Bapak lakukan untuk terciptanya adanya perubahan tersebut gimana Pak? Mungkin gini Pak, saya akan melakukan training terhadap murid saya dan menanyakannya dengan guru kelas 5, teman sejawat saya, gurunya yang kelas yang lalu, dan menanyakan tentang murid saya tersebut, mengapa belum menguasai perkalian. Gitu Pak. Kira-kira ini Pak ya, selain itu adakah strategi yang mungkin Bapak coba nih gitu yang bisa menjadi solusi dari untuk merubah anak ini gitu?
Mungkin saya akan konsultasikan dulu dengan guru kelas lain dan meminta guru kelas lain untuk berbagi praktik baik dengan saya dan melakukan refleksi dan kesimpulan gitu Pak, setiap pembelajaran matematika. Oke, berarti Bapak sebenarnya sudah merencanakan ini. Kira-kira nih Pak, apa yang lebih nyaman nih? Yang mana yang lebih nyaman nih? Dan merasa lebih cepat itu, yang terrealisasi dari mentoring atau training gitu Pak? Sepertinya training Pak Andre, karena kalau konsultasi perlu waktu yang tidak singkat, serta harus mencari informasi yang berbeda. Jadi saat ini yang lebih nyaman bagi saya adalah posisi training Pak Andre gitu. Oke, jadi kira-kira training nih Pak yang memberikan Iya Pak. untuk bisa anak ini meningkat dalam proses pembelajaran. Gitu. Nah, kira-kira Pak, yang untuk memerlukan support atau bantuan itu dari siapa menurut Bapak? Atau yang menjadi sarana biar anak ini terbangun gitu, biar mengalami perubahan? Yang saya pikirkan sekarang mungkin saya akan merencanakan kepada teman sejawat, terutama guru kelas 5, wali kelasnya sebelumnya, untuk menggali informasi anak murid saya tersebut, bagaimana cara dia dalam belajar gitu. Itu Pak yang saya gali lagi. Baik, berarti Bapak ingin melakukan training dengan murid tersebut Pak ya. Kira-kira nih Pak, kapan nih Pak bisa direalisasikan kegiatan training tersebut? Insya Allah ini Pak Andre secepatnya, mungkin minggu depan saya akan mencoba berkoordinasi dulu dan berkolaborasi dengan guru kelas 5 di sekolah saya untuk melakukan kegiatan training tersebut. Oh, gitu, itu Pak bagus sekali Pak. Kira-kira percakapan hari ini nih yang Bapak dapatkan nih, yang dalam proses untuk merubah anak itu, apa yang Bapak dapatkan? Saya sudah mendapatkan gambaran bagaimana nih cara agar terjadi perubahan pada murid saya dalam pembelajaran adanya kegiatan training tersebut. Mungkin lebih saya rencanakan lagi akan membagi waktu untuk anak tersebut. Mungkin akan saya adakan les tambahan di luar pembelajaran sekolah gitu Pak Andre. Oh, alhamdulillah Pak ya. Dari gambaran ini mungkin yang Bapak ingin ciptakan adanya perubahan, terutama perubahan anak tersebut ya, terutama kemampuan anak dalam pembelajaran matematika. Nah, agar bisa lebih variasi gitu dengan melakukan les ya, dengan training gitu. Oke Pak, saya tunggu nanti kabar-kabarnya itu Pak ya. Setelah melakukan training terhadap anak tersebut Pak, saya tidak sabar Ya, nih untuk mendengarkan dan cerita-cerita lagi. Mungkin percakapan kita hari ini dicukupkan dulu Pak ya, sampai di sini ya Pak ya. Semoga ini rencana-rencana Bapak untuk training bisa berjalan baik dan lancar. Oke, baiklah Pak, terima kasih banyak Pak sudah meluangkan waktunya, sudah mendengarkan keluh kesah saya tadi. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini bermanfaat dan bisa terjadi perubahan pada murid saya dari sekolah saya dan sekolah saya Pak gitu. Terima Sama-sama kasih, Pak. Pak Firdaus. Mungkin nih Pak, kalau misalnya ada yang ingin diceritakan ya langsung saja nih Pak, hubungi saya. Jangan ini ya Pak, jangan ragu. Itu kan saya punya nomor HP itu Pak. Silakan nanti Bapak hubungin. Iya Pak. Baik Pak Andre, terima kasih, nanti akan saya save ya Nah, nomor ya HP benar Bapak. Pak itu. Semoga kita bisa mengobrol lagi Pak ya pada kesempatan yang lain Pak ya. Ya, baik Pak. Oke, begitu saja Pak. Mohon maaf ya kalau misalnya dalam penyampaian tadi ada yang kurang. Ya, Pak. Saya permisi dulu Pak ya. Ada kegiatan yang lain. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak Andre, sampai jumpa lagi. Ya, makasih ya. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Na, 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 na. Yeah.
Sudah, silakan Pak. Assalamualaikum Bapak Andri. Waalaikumsalam Bapak Firdaus. Bagaimana Bagaimana kabarnya kabar, Bapak Andri? Alhamdulillah sehat Bapak Firdaus. Gimana kabar Bapak kita? Alhamdulillah baik juga. Bagaimana Bapak? Ada yang mau disampaikan atau diceritakan begitu? Kita ada waktu nih Pak Andre 15 sampai 20 menit nih. Iya Pak, betul. Ini ada yang saya ingin sampaikan gitu Pak dengan Bapak. Oh, apa kira-kira yang ingin Bapak sampaikan, Pak Andre? Begini Pak, ini terkait saya sebagai wali kelas menghadapi satu murid yang sering bolos Pak. Kemudian sulit mengikuti proses pembelajaran dalam pembelajaran di sekolah. Saya mengamati dalam satu pekan ini belum mengalami perubahan dalam kehadiran. Padahal saya sudah melakukan teguran dan surat peringatan yang kedua, namun belum mengalami perubahan berarti, Pak. Oh, baik. Kalau saya garis bawahi, ini berarti permasalahan yang dihadapi Bapak adalah murid yang bolos sekolah dan tidak aktif dalam proses pembelajaran ya, Bapak Andrea. Iya, betul, Pak. Dalam satu minggu ini sudah 2 kali tidak menghadiri proses pembelajaran dalam kelas, baik di pelajaran saya atau pelajaran yang lain. Dengan alasan mengikuti kegiatan di luar sekolah dan juga kadang-kadang beralasan sakit secara berulang dalam satu pekan ini, Pak. Oh, baiklah. Jadi dari percakapan kita hari ini apa sih yang ingin Bapak dapatkan? Nah, saya ingin mendapatkan adanya perubahan dari murid saya dengan kehadiran di kelas yang mengkhawatirkan. Oh, jadi yang Bapak harapkan di sini adanya perubahan ya, Bapak Andrea. Kira-kira perubahan apa gitu yang ingin Bapak lihat atau ingin Bapak dapatkan? Ya, saya ingin ada perubahan. Murid ini proses dalam pembelajarannya itu selalu hadir, rajin, mengikuti proses pembelajaran. Yang pasti ya tidak bermasalahan dalam pembelajaran gitu, Pak. Oke. Nah, dari yang Bapak sampaikan tadi, untuk meningkatkan kehadiran murid itu dikatakan kondisi yang ideal berada di level 10 ya Pak ya. Kira-kira kondisi murid Bapak ini berada di level berapa nih? Kalau saya amati Pak, anak ini masih di level 6 loh Pak. Kenapa gitu? Anak ini masih mengikuti belajaran di jam tertentu Pak, misalnya gitu. Pagi hadir, kemudian jam kelima menghilang. Kadang jam ke-7 hadir, jam ke-8-nya menghilang. Jadi sebenarnya dia ada di sekolahan Pak. Tapi yang jadi masalah itu ini jadi keluhan yang bagi guru-guru pembelajaran yang lain. Seolah-olah kayak ada sentimen kayak gitu Pak. Yang si murid sama gurunya gitu. Oke, dari level 6 mungkin bisa sepertinya Bapak masih berada di level 6 ya, Pak ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Karena anak masih mau ikut belajar tertentu, misalnya jam pertama hadir tapi jam 5 atau jam 7 setelah istirahat anak menghilang sehingga dikeluhkan oleh guru lain ya Pak ya? Ya, benar. Oke, di level 6 nih menurut Bapak kira-kira di level berapa ini bisa Bapak tingkatkan agar adanya perubahan dalam kehadiran dan keaktifan anak Bapak tersebut? Mungkin yang bisa saya tingkatkan ke level 8 gini Pak. Masalahnya kalau saya tes itu kalau diajak cerita dia cerdas Pak gitu. Dia penghafal Al-Quran Pak, dia 10 juz Pak gitu Pak.
Tapi ya menurut informasi juga nih Pak ya dari teman-temannya, dia sebenarnya tidak meninggalkan sekolah loh Pak, hanya meninggalkan pembelajaran gitu. Hobinya awas loh Pak, itu suka keliling. Kemudian kadang-kadang kedapatan tidur di gazebo, tidur di perpustakaan, Oh, kadang tidur di sanggar ya luar pramuka. biasa itu Pak. Ya mungkin masih bisa dimaksimalkan Pak kehadiran siswa di dalam pembelajaran gitu. Oke, dari level 6 ke level 8 ya Pak ya. Kira-kira apa yang akan Bapak lakukan untuk mendapatkan adanya perubahan tersebut? Ya mungkin saya bisa melakukan kegiatan mentoring Pak. Artinya saya akan mendatangkan anak untuk tatap muka ya dengan pendampingan individu. Saya dengan anak tersebut gitu. Oh, mungkin saya kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin akan Bapak coba lakukan? Nah, kalau mungkin strategi yang kedua, saya lakukan coba konsultasi gitu Pak dengan wakil kesiswaan, kemudian kepada orang tua, dengan guru khususnya dalam kelas itu dalam proses pembelajarannya gitu Pak. Oh, berarti Bapak sudah merencanakan kira-kira Bapak lebih nyaman dan merasa lebih cepat terrealisasi yang mana mentoring atau konsultasi ya Bapak ya? Ya, sepertinya mentoring Pak, karena dengan konsultasi kita harus ketemu satu persatu orang, kemudian memerlukan waktu yang sangat singkat, sehingga informasi yang kita peroleh jadinya bias gitu Pak. Jadi mungkin saya lebih nyaman dengan mentoring, karena mentoring ini kita bisa menggali informasi gitu Pak. Mungkin ada suatu yang menjadi kendala dari anak ini Pak. Oh, oke. Nah, kira-kira kegiatan mentoring ini memerlukan support atau bantuan dari siapa menurut Bapak Andre? Kalau menurut saya sih, ini saya paling meminta bantuan gitu Pak dengan guru badan konseling. Kenapa? Karena guru badan konseling memang bidangnya gitu Pak, untuk membangun kepercayaan diri, dan biasanya itu guru badan konseling itu memiliki kemampuan untuk membangun psikologi pada anak dan mungkin bisa meningkatkan motivasi dan kepercayaan anak ini Pak. Itulah yang mungkin saya minta bantuan dari guru badan konseling ini. Oh, baik. Berarti Bapak ingin melakukan mentoring dengan cara kolaborasi ya, Pak ya. Kira-kira kapan akan direalisasikan kegiatan mentoring tersebut, Pak? Kalau bisa Pak, ini insya Allah itu saya akan secepatnya mungkin besok gitu Pak. Kenapa? Karena ini anak sudah kelas 12 loh Pak. Takutnya nanti anak ini terancam tidak bisa mengikuti ujian. Nah, nanti saya berusaha untuk berkolaborasi dengan guru BK-nya. Nah, kemudian mungkin saya eh, konsultasi dulu langkah-langkah awal yang saya lakukan dengan guru BK dan bagaimana bisa mendatangkan si anak ini Pak biar terjadi mentoring dan menjalin komunikasi dengan anak saya dengan guru BK-nya gitu Pak. Oh, oke. Bagus sekali itu, Pak. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa sih yang Bapak dapatkan? Saya mendapatkan sesuatu gambaran gitu Pak ya. Yang ingin saya jadikan perubahan murid ini dalam kehadiran proses pembelajaran dalam kegiatan dengan menggunakan kegiatan mentoring. Kemudian dengan mengharapkan gitu Pak bantuan guru BK di sekolah yang memang Pak guru BK itu memiliki keahlian Pak dalam bidang konseling dan juga dia biasa menghadapi psikologi anak yang broken home, anak yang memiliki gangguan ya kayak ini gangguan motivasi dalam pembelajaran. Oh, alhamdulillah ya Pak Andre.
Bapak sudah ada gambaran untuk perubahan pada murid. Oke, saya tunggu nanti kabar-kabarnya Bapak Andre setelah melakukan mentoring. Saya nggak sabar nih untuk mendengar dan cerita-cerita lagi. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini ya, Pak Andre ya. Semoga rencana-rencana Bapak untuk mentoring dan berkolaborasi dengan temannya bisa berjalan dengan baik ya, Pak ya. Iya Pak Firdaus. Terima kasih banyak nih Pak atas luang waktunya ini. Karena dari percakapan ini luar biasa Pak. Bapak memberikan pertanyaan yang membuat saya bisa membayangkan dan bisa menggambarkan apa yang saya lakukan. Dan ini sangat bermanfaat sekali tuh Pak untuk perubahan yang saya lakukan untuk kegiatan pertama membuat anak ini mau belajar dalam proses pembelajaran di sekolah, Pak. Oke, sama-sama Pak. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan langsung hubungin saya saja Pak ya. Iya, Semoga Pak. kita bisa mengobrol lagi di lain kesempatan ya Pak. Ya Pak. Saya sebagai wali kelas nih Pak, saya mengucapkan terima kasih atas Pak Firdaus telah meluangkan waktunya Pak ya. Oke, begitu saja Pak ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Firdaus ya. Ya. Mati kelar dulu Pak. Kecil. Ya, Pak, pilih. mati kelar. Udah henti dulu. Ya.